Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memastikan hanya satu orang warga Pedukuhan Jati yang meninggal dengan diagnosis suspek antraks. Kini Balai Besar Veteriner Wates Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua. Saya Nusdianto Triakoso, staf pengajar di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, khususnya di Divisi Klinik. Saya mendalami penyakit dalam veteriner atau kedokteran veteriner, ya. Termasuk juga anjing dan kucing, demikian juga pada hewan besar, ya, termasuk ternak, sapi, kambing, babi dan kuda, ya. Kebetulan beberapa tahun ini saya diamanai juga sebagai wakil direktur di Rumah Sakit Hewan Pendidikan, sebagai wakil direktur dalam bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit Hewan Pendidikan di Universitas Airlangga. Ya, antraks itu memang ini sedang in sekarang, tren, ya, berita yang tren. Antraks itu adalah penyakit infeksius, ya, ada penyebab agen infeksinya yang bersifat zoonosis, artinya bisa menular dari hewan ke manusia, ya. Nah, penyebabnya adalah bakteri Bacillus anthracis, ya, bakteri. Jadi, bukan virus, ya, bakteri. Yang dia bisa menyerang hewan, yang menyebabkan perubahan-perubahan patologik atau sakit tadi itu, ya. Kemudian bisa juga penyakit ini menular pada manusia, ya, yang dikenal sebagai penyakit zoonosis. Jadi umumnya antraks terjadi pada manusia itu melalui hewan. Ya, jarang terjadi penularan langsung pada manusia, itu jarang sekali. Sehingga laporan-laporan kejadian pun biasanya bermula dari kejadian yang di hewan, khususnya hewan ruminansia atau hewan pemamah biak yang meruput, ya, mengambil makanannya atau memakan rumput-rumputan, ya, yang di permukaan tanah. Jadi dia bisa menderita antraks itu karena ada spora. Jadi bakteri ini bisa membentuk spora supaya dia tetap bertahan dalam lingkungan yang ekstrim tadi itu, di luar tubuh tadi itu, yang kemudian dia mempertahankan dengan cara membentuk spora. Yang mana spora tadi itu kalau tertelan oleh, umumnya adalah herbivora tadi itu, adalah ruminansia atau sapi, yang kemudian berkembang di dalam tubuhnya dan menimbulkan sakit, ya. Nah, penyakit tadi itu bisa ditularkan pada manusia. Biasanya ada beberapa bentuk nanti di situ, ya, terkait dengan interaksi atau hubungan dengan penderita pada hewan yang sakit tadi itu. Secara langsung dan massal sepertinya enggak, cuma ini efek-efek dari psikologis, ya, sebetulnya. Jadi karena kejadiannya di Indonesia tidak pernah wabah, jadi istilahnya, ya, kejadiannya ya terjadi tapi di luar kebiasaan atau kejadian luar biasa. Tapi dari melihat sejarah sebetulnya di beberapa tempat, khususnya di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, ya, khususnya di beberapa berita terkini itu adalah di Gunung Kidul, sebetulnya kejadiannya sudah lama. Dan dari informasi yang saya kumpulkan itu kejadian di Gunung Kidul itu sejak tahun 2016 itu sudah ada, dan tiap tahun terjadi. Artinya kan masalah itu tidak diatasi dengan benar, ya. Kejadiannya selalu dimulai dari hewan yang sakit,
yang dari itu kemudian dikonsumsi manusia dan kemudian ada kasus yang dilaporkan pada manusia, bahkan ada kematian yang diakibatkan dari itu. Ya. Nah, problemnya berasal dari penanganan yang tidak serius yang terjadi di hewan. Nah, di hewan itu juga tidak bisa terjadi begitu saja kecuali dia menelan spora yang ada di tanah, di lingkungan. Jadi selama ini sepertinya ya lingkungannya tidak diperhatikan juga, atau proses penularannya juga tidak dicegah. Sebetulnya bisa dicegah dengan vaksinasi misalkan. Ya. Dengan vaksinasi tadi itu membuat hewan kebal terhadap bakteri antraks atau spora antraks yang tertelan tadi itu, yang dengan itu dia tidak sakit. Ya, jadi kalau tidak sakit ya kemudian tidak timbul gejala, tidak menimbulkan masalah. Meskipun sporanya ada di lingkungan, meskipun dia juga menelan spora bakteri antraks tadi itu. Nah, begitu kira-kira. Ya, sebetulnya mudah diatasi antraks tadi itu. Ya, beberapa tindakan kalau mau dilakukan, ya utamanya adalah mencegah timbulnya penyakit, ya dengan vaksinasi tadi itu. Sayangnya memang laporan dari SIVAS itu Pusat Studi Analisis Veteriner Indonesia tadi itu menyatakan bahwa capaian vaksinasi untuk mencegah terjadinya antraks ini rendah sekali. Nah, itu tidak tahu sebabnya kenapa, apa jumlah vaksinnya kurang, apa petugas yang melakukan tidak capable, atau penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi tadi itu juga tidak bagus sehingga capaian vaksinasinya kurang. Kalau capaiannya vaksinasinya kurang ya tetap banyak sapi-sapi yang tidak tervaksin, yang kalau dia menelan spora di lingkungannya masih banyak begitu, ya dia sakit lagi. Dan itu berulang tiap tahun. Jadi kalau melihat data, tiap tahun itu di Gunung Kidul selalu ada laporan kejadian antraks pada manusia, dan itu selalu didahului oleh kejadian yang di hewan. Ya, jadi artinya problem itu tidak pernah selesai. Nah, sehingga tetap ada kejadian-kejadian pada manusia. Kenapa? Karena manusianya, nah ini beritanya adalah memakan bagian tubuh hewan yang sakit tadi itu, yang sebetulnya diduga antraks. Ya. Sehingga memang harusnya tidak boleh dibuka. Jadi penderita yang mati tiba-tiba di area yang endemis antraks atau enzootik antraks itu memang dilarang untuk dibuka, termasuk untuk kegiatan peneguhan diagnosa. Ya, jadi dilarang karena tadi itu diduga dia terserang atau terinfeksi antraks. Kalau dibuka atau untuk kebutuhan diagnosa pun misalkan begitu, maka tubuh akan terbuka dan bakteri yang ada di dalam tubuh tadi akan kontak dengan oksigen. Begitu bakterinya kontak dengan oksigen di lingkungan yang dia nutrisinya kurang di luar tubuh tadi itu, maka dia akan membentuk spora. Dan spora ini akan tahan sampai berpuluh-puluh tahun di lingkungan, di tanah. Ya. Nah, itu menjadi sumber penularan yang tidak pernah selesai nanti di situ. Sehingga dilarang dibuka. Nah, ini malah oleh masyarakat ini dibuka, dibelah, malah dagingnya dibagi-bagi, dimakan. Lah ini di dalam daging itu ada bakteri antraksnya yang kemudian dimakan oleh manusia, yang kemudian menimbulkan terserang antraks manusianya dari hewan yang menderita antraks tadi itu. Saya tidak terlalu melihat mungkin ya untuk yang hal-hal yang khusus, tapi beberapa riset itu sudah dilakukan kawan-kawan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, mungkin melihat epidemiologi kejadian antraks itu, terutama kalau saya lihat itu di Pacitan. Kemudian kawan-kawan di FKG itu ada penelitian untuk mendeteksi antraks dari liur, ya, yang sebetulnya itu lebih diarahkan untuk mendeteksi bioterorisme sebetulnya, ya. Kemudian di FK sendiri ada beberapa research termasuk untuk mengetahui waktu penyimpanan spora antraks tadi itu, ya. Jadi mahasiswa S2 kami melakukan beberapa penelitian terkait. Di luar itu masih belum banyak hal-hal yang lebih khusus untuk membantu menyelesaikan kejadian yang terus-menerus terjadi tiap tahun, antraks khususnya di Gunung Kidul dan sekitarnya di situ.
Ya, tantangannya tadi itu vaksinasi. Kenapa capaian vaksinasinya rendah? Itu pertanyaan besarnya di situ. Sehingga dengan begitu sapi-sapi di area endemis itu tidak bisa terlindungi dari ya potensi paparan dia menelan spora yang tetap berada di lingkungannya, di tanah di sekitarnya tadi itu. Yang kalau itu tidak terlindungi oleh vaksin, dia tidak punya kekebalan, ya pasti kejadiannya akan berulang lagi. Nanti tahun depan pun akan berulang lagi. Ya, itu tantangannya lebih di situ sebetulnya. Untuk terapi sebetulnya mudah. Seandainya dia ada gejala-gejala yang mengarah ke penderita antraks atau terinfeksi antraks, maka petani segera melaporkan pada petugas. Dengan terapi antibiotik saja sebetulnya masih sensitif dan bisa diatasi. Ya sebetulnya, tapi seringkali kejadian pada ternak itu perakut atau cepat sekali, sehingga kadang-kadang tanpa gejala kemudian si hewan mati. Nah kemudian menjelang mati tadi itu seringkali kemudian ini sebelum mati dipotong dulu lah gitu. Nah, kemudian apa ya, mumpung masih bisa dimanfaatkan ibaratnya begitu ya. Nah, padahal dia sedang menderita antraks, ini jadi masalah. Sehingga memang harusnya dipahamkan juga pada masyarakat supaya hewan-hewan yang mati tiba-tiba di area-area yang sudah kita identifikasi sebagai daerah enzootik antraks atau endemis antraks tadi itu, maka dilarang dipotong atau dibuka. Karena berisiko dia akan menjadikan lagi spora baru yang lebih banyak lagi di situ, yang kemudian menjadi sumber penularan berikutnya dan seterusnya. Nanti tidak pernah selesai itu tadi. Ya kira-kira itu cara penanggulangannya. Ya tadi menyadarkan, memberi informasi pada masyarakat. Jadi kalau menemukan kejadian-kejadian penyakit yang si hewannya sakit tadi, segera laporan pada petugas kesehatan ternak ya, kesehatan ternak untuk segera diatasi. Jadi dengan pemberian terapi antibiotik saja sudah selesai. Ya cepat sekali. Nah, kalau terlambat melaporkan maka kejadiannya kemudian sangat berat dan kemudian dia menjelang mati, kemudian ya pemahamannya begitu, mereka akan potong. Nah, berikan pengertian yang benar tentang antraks tadi itu supaya mencegah spora tidak terbentuk. Di sisi lain saya tidak tahu, kejadian terakhir itu kabarnya ternak yang sudah mati dan sudah dikubur ini digali lagi. Itu kan agak aneh. Anehnya apakah itu terkait dengan kultur? Saya rasa tidak. Jadi kultur atau kebiasaan yang katanya orang di situ namanya berantu itu sepertinya tidak. Ini sudah jadi bangkai, sudah dikubur ini. Jadi itu yang harus secara entah itu dari religi, entah itu dari sosioekonomi, ini juga harus diperhatikan. Apa memang saking melaratnya masyarakat itu sehingga kemudian terpaksa harus menggali bangkai untuk dimakan, itu kan juga harus jadi perhatian juga pemerintah setempat gitu ya. Apakah saking miskinnya si masyarakat tadi itu, atau memang ada pemikiran-pemikiran yang harus diluruskan terhadap kebiasaan menggali bangkai kemudian makan tadi itu. Nah, itu sesuatu yang harus diperhatikan juga untuk mengatasi siklus penularan antraks ini. Jadi tidak bisa hanya pada hewan saja. Jadi kira-kira begitu. Oke ya, kami berharap begitu. Tapi mungkin beberapa ini sudah kita mulai, jadi ada pemahaman-pemahaman pada publik, jadi ada webinar yang sudah kita selenggarakan yang diikuti tidak hanya untuk insan-insan akademis sebetulnya, jadi untuk publik juga, sehingga dengan begitu ada penyadaran atau edukasi pada masyarakat yang dengan begitu mereka sudah mulai memahami bagaimana caranya mencegah supaya antraks ini tidak berulang kembali. Yang kemudian ya selanjutnya akan mudah untuk mengatasi dalam skala yang lebih besar lagi di situ. Ya, memang penelitian-penelitian untuk hal-hal yang demikian tidak terlalu banyak gitu ya. Di luar negeri sebetulnya kejadiannya lebih kepada untuk upaya mengatasi atau mencari tahu tentang mengapa kejadian-kejadian tertentu itu terjadi wabah antraks.
Memang pola peternakan di luar negeri tidak sama dengan Indonesia. Indonesia itu lebih ke peternakan rakyat kecil, punyanya 1-2 saja, dicarikan makan begitu ya istilahnya. Kalau di luar negeri itu dilepas, digembalakan, sehingga kalau area tertentu tadi itu tercemar oleh spora antraks, maka kematiannya akan sangat banyak pada ternak tadi. Dan biasanya akan sulit dikubur ya, atau dibiarkan saja. Artinya kalau dibiarkan saja maka dia juga akan terurai di permukaan tanah, kemudian banyak sekali spora antraks yang ada atau tersedia di sana dan menjadi sumber penularan lagi. Nah, penelitian-penelitian yang lain biasanya mencoba untuk mengungkap apakah ada peran-peran lain dari siklus yang sudah kita ketahui, ya, di mana spora antraks tadi itu bertahan lama dan kemudian bisa menjadi sumber penularan yang sangat massal, banyak sekali, sehingga ada penelitian-penelitian terkait dengan cacing tanah, terkait dengan serangga misalkan begitu, dan diketahui memang diduga kuat cacing tanah juga punya peran yang besar dalam mempertahankan spora tadi itu di dalam tanah, ya, bertahan sampai sekian lama. Nah, serangga-serangga termasuk serangga-serangga penghisap darah, jadi banyak lalat penghisap darah pada hewan tadi itu pun juga punya peran besar secara mekanik, jadi memindahkan satu tempat ke tempat lain dari spora tadi itu yang kemudian terkumpul di satu area yang kemudian menjadi sumber wabah kejadian antraks, terutama di luar negeri. Di tempat kita lebih jarang kejadian-kejadian semacam itu. Hati-hati begini, jadi ini yang informasi terkini yang juga harus saya luruskan, ya. Sekarang banyak pembatasan pembelian hewan ternak khususnya dari daerah antraks. Sebetulnya itu tidak ada masalah, ya, artinya tidak perlu dibatasi karena hewan yang menderita antraks itu tidak menularkan antraks pada hewan lain, ya. Jadi penderita atau kasus terjadi itu karena si sapi atau ruminansia atau herbivora tadi itu menelan spora bakteri antraks yang di permukaan tanah, yang kemudian dia hidup di dalam tubuhnya, yang kemudian berkembang biak, yang kemudian menimbulkan kondisi penyakit, ya. Tapi si penderita ini tidak menularkan pada sesama hewan yang lain, ya. Jadi tidak ada masalah sebetulnya membeli atau melakukan pengadaan pembelian dari hewan di daerah-daerah endemis, ya. Yang harus dicurigai justru mengambil pakan dari area-area endemis itu dibawa kemana, karena sumbernya dari pakan itu tadi. Kalau dia tercemar dengan spora yang di tanah, ya, tanah-tanah di situ termakan oleh hewan yang lain, maka hewan lain tadi itu akan menjadi menderita antraks. Jadi lebih dipahami itu. Nah, pesan saya pada masyarakat untuk supaya ini tidak terjadi kejadian antraks di manusia, di area yang endemis antraks hati-hati, karena berinteraksi langsung, misalkan pada kejadian yang dia diduga antraks, sakit berat, kemudian disembelih kalau kontak dengan tangan di manusia yang kebetulan ada lukanya, maka penularan bisa terjadi di situ, sehingga akan ada terbentuk antraks kutan pada manusia, ya. Jadi berkembang yang hanya di kulit saja. Tapi yang agak berisiko sebetulnya kalau menggali tanah, ya, kemudian spora yang di tanah tadi itu keluar ke permukaan tanah, yang kalau itu agak banyak bisa terhirup, ya, sehingga terjadi namanya antraks paru-paru pada manusia. Nah, ini lebih serius, lebih cepat, karena spora tadi berkembang di dalam tubuh itu kira-kira 10 menit dia sudah berkembang vegetatif kembali menjadi bentuk bakteri yang aktif lagi, dan dia akan cepat membelah dalam waktu singkat dan membuat sakit yang berat, ya, paru-parunya akan rusak sekali. Kalau dia termakan itu juga jadi masalah, sehingga ini harus dipahamkan betul supaya waspada dengan misalkan memasak daging, ya, misalkan harus dimasak dengan matang, ya, baik dan benar. Tapi biasanya jarang juga kalau kita hanya beli daging biasa saja, kecil kemungkinan dari sapi yang tadi diduga antraks, karena selalu melewati satu proses. Jadi sapi disembelih itu sebetulnya melalui proses yang panjang
supaya dijamin bahwa dia asuh ya, aman, sehat, utuh dan halal. Jadi sudah diperiksa dulu sebelum dia disembelih, setelah disembelih pun diperiksa kembali, yang kalau sudah oke nanti baru dipasarkan. Jadi tapi untuk mencegah memang sebaiknya dimasak dengan baik dan benar, karena dengan memasak itu pun mikroba-mikroba yang seandainya pun tercemar di daging tadi itu, mencemari daging tadi itu pun akan mati sehingga aman dikonsumsi. Antraks itu kalau masuk ke dalam tubuh ya, jadi saya katakan tadi pada hewan itu seringkali kejadiannya dengan makan rumput ya, makan rumput yang tercampur dengan tanah, di situ di tanah itu ada sporanya yang kemudian tertelan dan menimbulkan sakit. Nah, di dalam tubuh itu dalam 10 menit dia akan berkembang di dalam tubuhnya si sapi tadi menjadi bakteri yang aktif lagi dan kemudian memperbanyak diri. Nah, masalah yang ditimbulkan sehingga dia bisa menimbulkan kematian itu karena antraks ini punya toksin. Ya. Jadi punya toksin yang bisa merusak pembuluh darah, satu. Toksin itu juga bisa mencegah pembekuan darah sehingga penderita darahnya akan mengucur terus. Ya. Yang kemudian ada faktor-faktor yang lain termasuk faktor kebengkakan yang membuat ini kemudian makin parah si hewan tadi itu, sehingga akan kesulitan bernapas. Kalau di paru-paru nanti paru-parunya ya rusak, perdarahan semua, sehingga memang dikenal dia ditandai dengan adanya darah di lubang-lubang alami tadi itu ya, karena ada perdarahan tadi itu. Jadi ini serius, meskipun sudah diobati, kalau dia agak parah sudah diobati antibiotika, penderita ini juga masih punya dampak dari menderita akibat adanya toksin di dalam tubuh. Jadi bakteri ini mengeluarkan toksin ya, toksin yang sangat berbahaya. Jadi letal, faktor itu sangat letal, sangat mematikan ya. Yang karena tadi pembuluh darahnya rusak, kemudian begitu perdarahan, nah faktor-faktor beku darahnya pun dirusak oleh toksin tadi itu, sehingga dia akan mengalami perdarahan. Semua bagian-bagian tubuhnya perdarahan semua ya. Nah, kemudian akibat dari itu dalam waktu yang sangat singkat dia akan mati. Nah, sehingga kejadian pada hewan selalu mati mendadak, tidak ada gejala yang khas. Nah, pada manusia jarang gitu. Jadi kejadiannya biasanya bermula dari adanya kasus yang di hewan, baik itu dengan memakan, kontak langsung dan macam-macam tadi itu. Nah, mungkin itu beberapa tambahan, nanti bisa ditambahkan di slide-nya. Apalagi itu, jadi pesan saya pada masyarakat ya, manakala menemukan hewannya sedang menunjukkan gejala yang tidak sehat, segera hubungi petugas kesehatan hewan, baik itu Menteri Kesehatan Hewan atau paramedik veteriner ataupun dokter hewan ya, untuk mengatasi hewan yang sakit. Yang dengan demikian maka itu akan mencegah penyakit-penyakit yang mungkin bisa menyebabkan penyakit pada manusia atau penyakit zoonosis.